Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan safety briefing yang apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat bencana atau sejenisnya, Bapak Ibu dapat mengakses pintu keluar melalui jalur evakuasi. Pintu utama berada di sebelah kanan saya dan pintu darurat berada di sebelah kiri saya. Demikian safety briefing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan, yang kami hormati Bapak Ifar Kusradi selaku auditor eksternal, Bapak Ibu pejabat manajerial dan non-manajerial, tim penjaminan mutu, singkatnya hadirin yang kami hormati. Atas perkenanan Tuhan sehingga audit eksternal Surveillance 2, Siklus 2 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015 hari ini 8 Juli tahun 2025 dimulai. Kita awali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Adewawan Hendrawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Marilah kita bersama-sama berdoa sejenak, dan izinkanlah saya memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya sebagai umat Hindu. Berdoa mulai. Om Awiganam Astunama Sudama Swaha. Om Ananta Brahma Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kami memohon restu dalam memulai kegiatan audit eksternal Surveillance 2 Siklus 2 dalam rangka penerapan dan peningkatan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, penuh kejujuran, keterbukaan, serta membawa manfaat untuk masyarakat dan kemajuan bagi lembaga kami. Berkatilah kami semua agar senantiasa berada dalam lindungan-Mu dan senantiasa diberi kecerdasan, kejernihan pikiran, dan keselarasan hati dalam setiap proses yang kami jalani. Hanya ini doa kami Sang Hyang Widi. Kami ucapkan matur suksema dan kami tutup doa ini dengan parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak PLT Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Pak Ifar yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang rencananya akan seharian bersama kita. Selamat datang kembali di Kota Kupang. Kota Kupang ini tidak asing lagi menurut Pak Ifar. Beliau besar juga di Kota Kupang. Sekarang sudah menjadi warga negara Jogja. Pak Ifar hadir bersama kita pada pagi hari ini untuk melakukan sebuah proses, sebenarnya bagian dari penjaminan mutu dari manajemen
manajemen yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah siklus kedua, sehingga Bapak Ibu sekalian saya rasa bukan hal baru lagi. Jadi kita sudah melalui beberapa proses. Kemudian juga kita di sini juga ada auditor internalnya, teman-teman dari bidang 3 yang tentunya juga sudah membantu Pak Iva untuk melakukan tahap awal dari bagaimana proses penyiaran mutu lewat ISO 9001/2015. Dalam rangka ISO ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian juga sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan mudah-mudahan segala proses yang akan dilalui pada pagi hingga sore hari nanti akan berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan mudah-mudahan ada catatan-catatan apabila memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki demi peningkatan mutu dari pelaksanaan manajemen yang diselenggarakan di BPPD Provinsi Sumatera Utara. Ya, walaupun memang kalau kita lihat dalam prosesnya ISO 9001/2015 ini juga tidak jauh-jauh beda dengan apa yang selama ini teman-teman penjamin mutu lakukan. Nah, ini kalau dari sisi internal, dari aspek regulasi core business yang kita selenggarakan, ada aturan yang kita ikuti melalui Perlan maupun Keplan. Nah, sekarang kita melihat dari aspek yang lebih tinggi lagi, standar internasional yaitu ISO 9001/2015. Informasi akan ada tambahan item yang akan menjadi fokus yang akan dilihat Pak Iva. Mudah-mudahan nanti kalau dalam pelaksanaannya mungkin belum menjadi awal kita atau sudah kita selenggarakan, nanti kita lihat seperti apa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan, memberikan informasi sesuai dengan kondisi senyatanya dalam aspek penyelenggaraan manajemen di bidang maupun sekretariat yang Bapak Ibu sekalian menjadi tulang punggung sebagai pengelola. Itu saja mungkin sebagai pembuka. Mudah-mudahan proses ini bisa kita lalui dengan baik. Kemudian seluruh aspek yang menjadi indikator dari ISO 9001/2015 ini bisa kita presentasikan dengan baik dan bisa kita bukti nyatakan dalam aspek pelaksanaannya, sehingga bisa mendapatkan catatan baik dari Pak Iva. Karena saya yakin tidak mungkin kita tanpa ada catatan, pasti tetap ada catatan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Demikian mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Santi. Salam saya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan auditor eksternal Bapak Iva Kusran. Pada Bapak kami dipersilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang, seluruh unsur pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk juga mungkin Bapak Ibu Puja Suara yang hadir di opening meeting ini. Ketemu lagi dengan saya dalam rangka kita melaksanakan
audit surveillance kedua, siklus 2, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Saya mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, jadi saya dalam hal ini sebagai asesor untuk C-Certification Indonesia, yang mana BPSDMD ini sudah tersertifikasi sejak tahun 2020, sampai saat ini sudah masuk ke siklus kedua. Tahun depan kita mungkin masuk siklus ketiga ya, di resertifikasi tahun depan itu ya, di resertifikasi di tahun depan, dan mungkin tahun depan itu ada pergeseran, jadi ada versi terbaru dari ISO 91 versi 2026. Kemungkinan ya, karena mungkin rilisnya kalau tidak di akhir tahun ini, mungkin dia tunda rilis tahun depan. Jadi nanti ada perubahan parameter dari sistem manajemen mutu secara internasional ini, yang tadinya versi 2015 ke versi 2026. Next. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum kenal sama saya, mungkin yang baru kali ini melihat, kayaknya ada saya baru lihat ya. Ya, nama saya Ibu Kusnadi, baru. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu mungkin ya. Nama saya Ibu Kusnadi, saat ini saya sebagai lead asesor internasional untuk beberapa standar ISO, utamanya karena saya profesional saya di bidang sertifikasi sistem manajemen ISO ya. Baik 91 yang sekarang ini kita akan laksanakan verifikasinya di periode 2022 ini, kemudian juga saya juga asesor untuk ISO anti penyuapan ya, 37001, ISO 27000, ISO 14000 untuk manajemen lingkungan, ISO keselamatan kerja dan kesehatan kerja K3, dan ISO yang hampir ada sekitar lebih lah, banyak juga sekitar satu persatu nggak cukup ya. Kemudian pengalaman saya di pemerintahan untuk melakukan proses audit maupun pendampingan kurang lebih sekarang sudah 10 tahunan ya. Sebelumnya mungkin saya pernah juga bekerja di beberapa industri. Sebelumnya saya bergabung menjadi asesor di lembaga sertifikasi. Di lembaga sertifikasi terakhir saya bergabung di C-Certification Indonesia, dan kebetulan juga sebagai regional head-nya untuk C-Certification Indonesia. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat saat ini BPSDMD itu sudah masuk yang ke-6 ya. Jadi surveillance 2 siklus 2 yang kita sertifikat yang terakhir kita memang harus laksanakan saat ini, karena memang ada masa berlakunya ya, deadline-nya untuk setiap tahun dilakukan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dari persyaratan ini terimplementasi dengan baik di organisasi yang tersertifikasi. Jadi sekarang sudah masuk tahun ke-6 ya di BPSDMD ini, dan insya Allah tahun depan kita akan masuk ke siklus 3 resertifikasi penerapan sistem manajemen mutu ini, dan saya nggak tahu apakah bisa masih menggunakan versi 2015 atau versi 2026 terbaru. Kalaupun harus migrasi ke versi yang terbaru, biasanya kita dikasih waktu 3 tahun untuk, karena kan pada saat migrasi juga tidak bisa serta-merta langsung audit, tapi harus ada pendampingan lagi. Karena kan itu kalau saya lihat di draftnya itu, saya kemarin semalam juga di coach oleh mentor saya, ya lumayan berubahnya, hampir semua klausul berubah ya. Jadi penambahan cukup banyak, dan itu pasti harusnya ada pendampingan lagi ya, pemahaman lagi terhadap klausul tersebut baru diimplementasikan. Jadi kita punya waktu 3 tahun kalau misalnya untuk migrasi ke versi terbaru. Biasanya tergantung ya, kecepatannya itu tergantung pada organisasi yang bersangkutan. Kalau organisasinya memiliki memiliki SDM yang responnya cepat, ya cepat dia bisa mengadaptasi. Tapi kalau responnya slow, ya slow juga dia mengadaptasi terhadap standar-standar yang baru. Nah, kalau kita lihat, tentunya sistem manajemen mutu ini melihat dua sisi ya, terhadap core bisnis Anda ya. Jadi yang kita ukur di sini adalah dari sisi compliance-nya dan sisi conformance ya. Sisi compliance itu yang berkaitan dengan regulasi, peraturan gitu ya, undang-undang, kemudian pokoknya berkaitan dengan ada, apalagi kan ini organisasi milik pemerintah ya, otomatis kita harus patuh dan taat terhadap
aturan mainnya ya, regulasi daerah pusat termasuk mungkin yang di provinsi dan daerah, dan segala macam itu masuk ruang lingkup dalam kriteria auditnya. Jadi kriteria audit ISO itu masuk ke ruang lingkup hal tersebut. Maka sudah sebaiknya Anda pasti merespon hal ini dengan risk regulationnya. Itu harusnya terupdate ya, terbaru terus. Karena kita kan pahami juga bahwa di negara kita ini selalu mengalami perubahan aturan dan seterusnya ya. Itu mempengaruhi kerja-kerja kita di organisasi dan pemerintah ini. Yang kedua adalah conformance ya. Nah, conformance ini kesesuaian. Jadi selain compliance audit, kita juga mengaudit kesesuaian. Sehingga nanti rekomendasi yang muncul adalah kesesuaian atau ketidaksesuaian. Jadi audit kesesuaian itu melihat sejauh mana implementasi dari klausul-klausul ISO ya. Jadi ada 10 klausul ya yang kita implementasikan, kecuali yang 83 ini ya. Yang 83 ini memang kita exclude karena dia klausul 83 ini adalah design development. Jadi saya tahu bahwa di PPSDM tidak ada proses design development ya. Itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan atau organisasi yang membuat produk. Kita akan lebih lain. Nah, kita melihat hal tersebut ya sebagai rujukan misalnya SOP ya. Bagaimana SOP Anda sampai terakhir ini ya, statusnya, penerapannya, implementasinya, kesesuaiannya, hal-hal yang menghambat dan seterusnya. Ada di Standard Operating Procedure yang sudah mungkin SOP ini juga merupakan terjemahan atau interpretasi dari compliance ya. Jadi kalau SOP di pemerintahan itu pasti rujukannya atau referensinya adalah ke compliance. Nah ini akan kita lihat, akan saya lihat selama 1 hari ini. Sehingga rekomendasi saya adalah kesesuaian, gitu ya. Tentunya yang kita lihat adalah pertama adalah proses inti atau core process, ya. Terutama di pastinya BPSDM ini berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya untuk para PNS maupun PNS yang akan naik jenjang dan seterusnya. Nah ini merupakan proses intinya ya. Kemudian kita juga melihat proses pendukung atau support proses. Proses pendukung ini proses yang tentunya mendukung agar proses inti ini bisa berjalan smooth ya, bisa berjalan dengan baik. Sarana prasarana infrastruktur, kemudian IT mungkin ya, infrastruktur IT-nya, termasuk SDM pengelola di dalamnya ya, asesornya, media suaranya dan seterusnya. Ini adalah faktor-faktor pendukung agar proses itu bisa berjalan. Kemudian yang ketiga adalah proses peningkatan ya. Improvement proses ini adalah organisasi kita saat ini bagaimana ya. Setelah semua berbagai macam aturan, berbagai macam sertifikasi yang sudah kita dapatkan, adakah peningkatannya ya. Jadi tatarannya tidak hanya perbaikan dulu gitu ya. Kalau CAPA masih di tataran CAPA perbaikan dulu berarti kita agak slow, tapi kalau sudah meningkat itu kan tingkat improvement itu inovasinya berarti muncul gitu ya. Nah ini akan coba saya banding uji antara perbaikan sama peningkatan. Jadi di rata-rata kalau saya mengukur di organisasi itu, di organisasi pemerintah itu 2 poin ini biasanya kejar-kejaran ya. Jadi ya tetap masih ada lah namanya perbaikan karena kita mungkin tidak luput, namanya manusia pasti ada miskomunikasi, ada segalanya gitu ya, sehingga menciptakan suatu ketidaksesuaian. Tapi pastikan itu bisa kita ikat menjadi sebuah standar sehingga peningkatan jadi kita kedepankan. Nah ini adalah audit kriterianya ya. Jadi audit kriteria yang akan saya lihat adalah 2 poin ini, secara compliance maupun secara performance. Next. Nah ini pesan terbaru sebenarnya harusnya saya sampaikan tahun lalu, tapi agak telat juga mungkin ya, karena saya baru dapat datanya juga baru setelah audit dari sini bahkan kemarin. Jadi di tahun 2024 bulan Februari tanggal 23 itu ada klausul yang di amandemen sebenarnya, yaitu di klausul 4. Jadi ada perubahan, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin setelah audit ini nanti kedepannya Anda bisa melengkapi ya. Jadi di klausul 41 sama 42 ya, di kriteria 2 klausul ini itu kita ketahui bahwa klausul ini berkaitan dengan konteks organisasi ya. Kalau konteks organisasi itu bicara tentang isu-isu ya, jadi isu-isu yang relevan dengan kerja-kerja yang ada di BPSDMD ini di semua bidang, terutama di 3 bidang tersebut termasuk di pertanian.
Jadi isu-isu itu harus ditambahkan dengan isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, jadi memang standar kita ini sekarang nuansanya ini nuansa berbau lingkungan, apalagi yang versi 2026, lingkungan dan digitalisasi. Jadi dunia merespon perubahan iklim sebagai isu global, maka standar ISO ini juga yang rujukannya dari internasional, dia ngambil itu untuk menjadi persyaratan di organisasi. Jadi isu lingkungan ini harus menjadi isu yang sentral, salah satu isu yang sentral di organisasi yang mensertifikasi dirinya 91/2012. Ya. Kemudian yang kedua adalah di 42-nya yang di amandemen itu adalah stakeholders yang berkaitan. Ya. Jadi kalau saya contohkan misalnya begini, di 41 ini tentunya bagaimana respon kita terhadap pencemaran, faktor pencemaran lingkungan, misalnya ya. Bagaimana respon organisasi kita ini sebagai organisasi pemerintah merespon tentang penanganan limbah. Ya mungkin kalau di BPSD tidak ada limbah berbahaya ya, tapi limbah domestik ya. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana pengelolaannya terhadap limbah-limbah tersebut? Kemudian bagaimana tata lingkungan, kebersihan, ya. Jadi asli lingkungannya menggambarkan lingkungan kerja yang menggambarkan ada respon terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah itu di 41-nya. Jadi isu itu harus dimunculkan nanti ya. Kemudian yang kedua adalah 42. Ini stakeholdersnya. Jadi stakeholders BPSDMD ini ya mungkin kalau misalnya kita ambil teman sejawat kita mungkin dengan DLH ya, DLHK mungkin ya, yang paling dekat ya. Nah itu stakeholders kita siapa saja yang yang berkaitan dengan masalah atau isu-isu lingkungan ini. Nah ini yang 2 poin ini yang menjadi perubahan. Jadi di versi 2015 tapi di klausul 4-nya tidak ada tambahan sebenarnya, tapi di amandemen di 23 Februari tahun lalu. Yang apa-apa kita baru merespon sekarang masih tidak masalah. Ini saya baru menggambarkan karena nanti di versi 2026 akan lebih detail lagi gitu ya berkaitan dengan masalah lingkungan ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat standar klausulnya, persyaratannya ada 10 ya. Jadi kita concern kita di klausul 4 sampai klausul 10 ya. Klausul 4 itu berkaitan dengan konteks organisasi, ya, isu-isu ya, di bagaimana kita mengidentifikasi isu-isu, kemudian kita memformulasi dalam bentuk SWOT analisis dari 4 kuadran tersebut, bagaimana Anda bisa menurunkan ya dari sisi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman. Tentunya 4 sisi ini, 4 kuadran ini yang harus masing-masing bidang bisa mentransformasikan menjadi hal-hal yang bagian fondasi dari penerapan sistem manajemen ISO. Kemudian yang kedua adalah di klausul 5. Ini adalah kepemimpinan. Jadi kebijakan terutama ya, kebijakan manajemen untuk kita bagaimana ya, apa yang menjadi kebijakan kita. Ini biasanya lebih ke level atau manajemen. Kemudian struktur organisasi perubahannya, tupoksi mungkin ya, termasuk di dalamnya pengukuran anjak ABK, analisa jabatan dan analisa beban kerja yang terakhir kita bagaimana, perubahan struktur organisasi, rotasi di situ ya. Saya yakin kayaknya tahun ini ada rotasi ya, baik itu yang sifatnya jenjang di kompetensi masing-masing dan yang seterusnya. Kemudian di klausul 6 perencanaan, di kesempatan juga saya akan melihat terutama poin yang terpenting di klausul 6 ini adalah capaian kinerja ya, pengukuran capaian kinerja kita ya. Jadi IKU kita, capaian IKU kita bagaimana ya, yang mungkin diturunkan, dideploy di masing-masing bidang dan sekretariat ya. Ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan RPJMD atau Renstra. Atau Renstra sudah Pak. Nah, ini saya coba akan juga nanti verifikasi ya, Renstra yang sudah diturunkan oleh Pak yang baru, kemudian bagaimana menerjemahkan menjadi target-target kerja untuk diukur. Dan yang paling penting di sini adalah RMP-nya, Risk Management Plan atau manajemen risiko.
Nah ini salah satu poin yang cukup signifikan mempengaruhi ya, karena kalau saya lihat di klausul yang terbaru nanti di versi 2006 justru dia di klausul 4 munculnya analisa risiko ya. Jadi sangat penting sekali manajemen risiko. Harapan saya mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu sekalian ini sudah advance ya untuk manajemen risiko ya. Jadi kita coba akan lihat bagaimana perkembangannya dari BPSDM ini menangkap, catch up, kemudian memformulasikan yang namanya risk management ini, sehingga yang paling penting akan saya ukur adalah mitigasinya ya. Dari sekian yang ada identifikasi dalam manajemen risiko, yang paling penting adalah proses mitigasinya. Kalau proses mitigasinya kita oke, baik, berarti kita bisa tadi ya, proses perbaikannya lebih di bawah daripada proses peningkatan. Itu tergantung di kita mengidentifikasi risiko, kemudian kita membuat mitigasinya. Nah itu di klausul 6 ya. Termasuk di klausul 6 ini juga adalah berkaitan dengan manajemen change ya, atau perubahan manajemen ya. Nah, misalnya ada perubahan-perubahan yang tadi saya katakan, rotasi dan seterusnya. Kemudian di klausul 7 atau klausul pendukung ya, support, ini berkaitan dengan infrastruktur, sarana prasarana. Ya, biasanya kalau infrastruktur ini biasanya habis di sekretariatan ya. Infrastruktur, sarana prasarana, inventarisasi, ini terus saya jadi para milik daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusianya ya, SDM yang ada di BPSDM saat ini, baik yang struktural maupun fungsional, bagaimana perencanaannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana verifikasi dan mengukurnya, kemudian bagaimana kita merencanakan peningkatan. Ini klausul 7 ya, infrastruktur, sarana prasarana, asrama dan seterusnya, ruang kuliah, ruang belajar, kita menggunakan sarana IT, infrastruktur IT-nya, ketersediaannya, perawatan pemeliharaan dan seterusnya. Ini ada di klausul 7. Jadi klausul 7 menggambarkan hal-hal tersebut ya, berkaitan dengan pendukung atau daya dukung. Yang ke-8, klausul 8 adalah operasional. Nah ini SOP. Jadi SOP itu sangat relevan dengan klausul 8. Bagaimana SOP kita, penerapannya bagaimana, kemudian evaluasi terakhir bagaimana, masihkah sesuai, kapan yang masih, apakah sudah diperlukan atau masih antrian, apa sudah implementasi dan seterusnya, kapan kita lakukan evaluasi terakhir dan seterusnya. Nah ini SOP ya, termasuk dalamnya ada tindak lanjut perbaikan terhadap hasil kajian-kajian mungkin dari stakeholder eksternal ya. Hasil akreditasi juga ada di klausul 8 ini ya. Kemudian yang ke-9 adalah performance evaluasi performa ya. Di dalamnya adalah hasil internal audit, bagaimana pelaksanaan internal audit, bagaimana respon kita terhadap pengukuran survei kepuasan pengguna layanan yang ada di BPSDM ini. Survei kita bagaimana posisi terakhirnya, level satisfaction-nya berapa ya. Kemudian kalau misalnya masih ada weaknesses di situ, kapan Anda melakukan evaluasi, kemudian Anda formulasi untuk menjadi sebuah tindakan yang baru atau RTE, rencana tindak lanjut dan seterusnya ya. Termasuk juga mungkin di sini di klausul 9 ini adalah hasil-hasil audit ya, baik dari inspektorat dan lain sebagainya, juga kita coba verifikasi di tindak lanjutnya di klausul 9. Dan yang terakhir adalah klausul 10 improvement ya, evaluasi kinerja dan inovasi. Nah inovasi ya, inovasinya apa di tahun ini yang ada di BPSDMD ya, dari tahun yang kemarin. Nah, inovasi yang muncul berapa? 5 sekarang atau ada 5 kewajiban itu masih belasan sekarang ya. Apa lagi ya? Coba kita lihat nanti ya, inovasinya berdampak atau tidak ya. Jadi kalau kita bikin inovasi tapi tidak berdampak ya useless ya, percuma ya. Harus berdampak ya. Kalau tagline-nya orang Undana itu katanya berdampak. Undana itu kan dia tagline-nya berdampak, apapun yang Anda lakukan kalau tidak berdampak ya enggak percuma. Harus memberikan dampak ya, baik ke internal maupun eksternal. Syukur-syukur bisa bisa global, itu lebih bagus lagi. Jadi kata Pak Rektor itu begitu katanya. Jadi harus berdampak, memberikan dampak ke internal, eksternal, apalagi bisa global. Jadi memberikan dampak yang signifikan katanya gitu ya. Jadi harapan saya mungkin dengan penerapan sistem manajemen ini nanti Anda bisa mendapat guidance ya. Next. Kemudian metode audit ya. Jadi tentunya saya cuma datang 1 hari. Jadi dengan sekian banyak
persyaratan tersebut tidak mungkin saya akan ukur semuanya, tapi saya akan coba lakukan sampling ya. Jadi referensi catatan tahun lalu juga akan saya coba jadikan referensi untuk memeriksa pada hari ini. Disclaimer saya adalah saya tidak mungkin 100%, tapi objektif evidence tersebut yang Anda dapatkan bisa menjadi referensi saya untuk sebagai bukti audit ya. Jadi tidak mungkin saya melihat semuanya, tapi nanti hal-hal yang tidak terlihat dan itu mungkin masih harus diimprove bisa Anda padu-padankan nanti pada saat saya memberikan referensi perbaikan atau mungkin opportunity for improvement. Demikian. Next. Nah, kategori auditnya untuk temuan ada dua ya. Jadi kita punya dua kategori yang sebagai audit findings maupun observasi. Di findingsnya itu ada non-conformance major dan non-conformance minor. Untuk major itu berarti berkaitan dengan elemen-elemen kritikal dari ISO tersebut ya. Jadi misalnya ada hal-hal yang mungkin yang seharusnya menjadi mandatori Anda tidak laksanakan gitu ya. Itu kita katakan major. Selama itu mandatori tidak dilaksanakan yang major gitu ya. Kemudian yang kedua adalah minor. Minor adalah di bawahnya ya, non-conformance tapi sifatnya kelengkapan. Jadi mungkin SOP-nya belum ditandatangani, belum lengkap, belum seluruhnya direvisi dan seterusnya ya. Ada mungkin catatan-catatan yang dibuat tapi tidak lengkap. Lebih kepada kelengkapan, itu kita kategorikan minor. Dan yang kedua adalah observasi atau opportunity for improvement. Nah ini kita sampaikan sebagai saran ya atau best practice-nya. Jadi kalau ini biasanya saya akan review di tahun berikutnya. Ya, makanya OVO atau observasi atau improvement saya coba akan review kembali di tahun ini. Kalau ada findings, kita kasih waktu 10 hari ya. 2 minggu kurang lebih untuk membuat RTL-nya, rencana tindak lanjut. Jadi RTL bisa lah 10 hari. Tapi kalau misalnya itu ada kaitannya dengan sarana prasarana, Anda cukup membuat plan saja ya. Karena kan pasti harus membuat perencanaan dulu ya, usulan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya itu hanya sifatnya dokumentatif, harapan saya 10 hari kerja bisa selesai. Dan nanti dikirimkan ke admin kan. Next. Nah ini NCCAP-nya, jadi kalau misalnya teman kita akan terbitkan, kita akan rilis form ini ya. Mungkin sudah akrab ya dengan form ini. Jadi kalau teman ada di sini, kemudian next. Ya ini jadwal ya. Jadwal audit kita pada hari ini. Harusnya biasa pagi ini saya dengan Ibu Kaban, tapi mungkin beliau nggak ada, mungkin terakhir ya biasa. Belum closing mungkin ya. Nah, untuk jadwal biasanya kita tentatif nih, saya serahkan saja pertama mungkin Pak Baswara yang menentukan mana yang mau duluan, mana yang belakangan. Nanti mungkin ada yang punya kepentingan di siang atau sore ya silakan mau di nanti Pak Baswara saja. Atau tadi sudah dibacakan sama moderator, tinggal saya sesuaikan, saya ikuti saja ya untuk jadwal ini. Siapa yang duluan bidang 1, 2, 3 atau mungkin peserta dan seterusnya saya ikuti prosesnya. Yang jelas nanti jam 12 kita rehat, kita lanjut kembali jam 1 dan biasanya nanti di sore hari saya juga akan ada cleaning ya, saya akan lakukan travel internal ya, fasilitas dan lain-lainnya. Next, ya next. Yang harapan kami nanti bisa closing, bisa hadir semua ya, sebelum closing bisa hadir sehingga nanti apa yang yang menjadi catatan saya, referensi bisa Anda jadikan patokan untuk tidak lanjut di tahun berikutnya. Dan nanti di hari akhir juga kami akan menyerahkan, kalau memang sesuai, kita akan langsung serahkan namanya SOC ya, atau statement of conformity. Jadi SOC ini memang bukan sertifikat tapi kesesuaiannya ya. Jadi sudah bisa kami serahkan. Kalau misalnya kita rekomendasikan, kita akan terbitkan sertifikat pengganti dari siklus 2 surveillance 2 ini. Ya, demikian mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian, Pak Suami, Pak ini, Mas. Iya ya, nanti bertanya. Baik. Bukan barang baru. Bukan barang baru ya, nanti kita pas audit saja kita bertanya.